Halo, shalom guys. Guys, kita akan bahas ayat Alkitab yang paling ditakuti oleh orang Kristen, guys. Ya, Matius 7 ayat 22 sampai 23. Saya akan baca ya. Ini banyak orang Kristen takut banget. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, guys, banyak orang takut. Banyak orang Kristen maksudnya takut sama ayat ini. Lah, itu pendeta-pendeta yang sudah buat mujizat, bernubuat, ngusir setan. Oh my God, mereka aja ditolak. Gak masuk surga, apalagi kita. Mereka aja gak dikenal Tuhan Yesus, apalagi kita orang Kristen yang bukan pendeta, alias jemaat biasa. Guys, ternyata ini pemahaman yang salah kaprah. Saya mau bilang, dengar baik. Ayat ini sama sekali tidak menakutkan lagi bagi saya. Ayat ini tidak menakutkan kok ternyata. Ya. Nah, saya akan menjelaskan. Nah, kalau kita menelaah, ingin memahami Matius 7 ayat 22 sampai 23 ini, kita perlu melihat konteksnya. Ini ayat ditujukan kepada siapa sih? Konteksnya itu gini guys, kita perlu membaca ayat di atasnya, ya, bahkan kita perlu membaca ayat setelahnya di bawahnya. Bahkan kita perlu membaca ayat sebelumnya, pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Nah, kira-kira gitu. Dan saya akan kasih tahu kamu bahwa rahasianya ada di Matius 7 ayat 15. Ya, saya akan bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Guys, puji Tuhan, haleluya. Ternyata ayat 22 dan 23 itu membahas tentang nabi palsu. Ya, nabi palsu guys. Yang disebut Yesus adalah orang-orang nabi palsu. Ya, pendeta palsu. Ya, penyesat. Ya. Nah, gini. Perhatikan kata aku tidak pernah, sama sekali tidak pernah mengenal engkau. Ya. Jadi gini, kalau pendeta yang benar, asli, yang bukan nabi palsu, pasti dong mereka pernah mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan, pasti. Kalau ayat ini ditujukan kepada kita orang Kristen, pendeta yang benar, pasti ayatnya berbeda. Pasti ayatnya ngomong gini, aku dulu pernah mengenal kamu, tetapi sekarang tidak. Betul nggak? Tapi ini jelas ayatnya bilang bahwa tidak pernah. Jadi ternyata orang-orang ini, nabi-nabi palsu ini melakukan pelayanan, ya, ngusir setan, bernubuat, ya, itu atas kehendak sendiri, melakukan sendiri, ya, untuk menyesatkan tujuannya, untuk membawa orang-orang berpaling sama Tuhan dan datang kepada dirinya atau bahkan datang kepada kuasa kegelapan, guys. Ini nabi palsu, ya, penyesat, ya. Nah, selanjutnya, tapi Pastor Jimmy, ini kok nabi palsu bisa bikin mujizat ya? Oh, bisa. Kenapa? Setan bisa bikin mujizat nggak? Bisa. Iblis bisa bikin mujizat nggak? Bisa. Tapi kuasanya jauh di bawah kuasa Tuhan.
Nah, ingat gak ketika peristiwa Musa ya melemparkan tongkat jadi ular, itu kan ditiru oleh dukun-dukun yang ada, ditiru oleh kuasa kegelapan. Mereka juga bisa buat itu. Tapi ingat, ularnya Musa makan ularnya dukun, benar nggak? Nah, kesimpulannya gini, iblis, setan bisa buat mujizat palsu, guys, ya, yang menyesatkan tujuannya, gitu ya. Jadi dengar baik, guys, ayat ini tidak berbicara untuk saudara dan saya. Ini membicarakan tentang nabi palsu. Kalau saudara dan saya yang percaya Yesus, dengar baik, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, perhatikan ini, maka kamu akan diselamatkan. Guys, berhenti takut dengan ayat ini. Ya, ayat ini nggak bertentangan dengan ayat yang lain. Pokoknya guys, kalau kamu percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, baik dalam hatimu, baik kamu sudah mengucapkannya, pernah mengucapkannya ya, harus ya, sekali minimal ya, kamu sudah diselamatkan. Namamu tercatat dalam buku kehidupannya Tuhan. Kalau kamu mati pasti masuk surga. Gak mungkin diusir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mengenal engkau. Katakan amin. Yohanes 3:15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kamu pasti diselamatkan kalau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu gak akan ditolak sama Tuhan. Nyala, no. Amin. Kamu pasti diterima. Ya, kamu gak akan ditolak. Yang ditolak itu nabi palsu. Ya, semoga pembahasan singkat ini ya nggak membuat kamu takut lagi kepada ayat Matius 7 ayat 22-23. Tuhan Yesus.